Selamat pagi, Shalom. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tahai Baru beserta jajaran perangkat desa. Yang kami hormati masyarakat Desa Tahai Baru. Yang kami hormati dosen pembimbing lapangan, dan yang kami cintai dan kami banggakan teman-teman KKN 78 Desa Tahai Baru, Kabupaten Pulang Pisau. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kita semua. Hari ini kita dapat melaksanakan acara pembukaan KKN 78 Desa Tahai Baru, Kabupaten Pulang Pisau via Zoom ini. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan-sambutan, yang ketiga pemaparan program kerja KKN 78 Desa Tahai Baru, Kabupaten Pulang Pisau, yang keempat doa, dan yang kelima ada penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari bersama-sama dengan membaca Bismillah. Kemudian acara kedua yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua KKN 78 Desa Tahai Baru yang akan disampaikan oleh Saudara Erik Kentona. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Desa Tahai Baru serta jajaran perangkat desa. Yang kami hormati Bapak Dr. Linggua Usop selaku dosen pembimbing lapangan serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Mari kita panjatkan. Mari kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kesehatan dan kekuatan pada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita dapat bertemu secara daring melalui Zoom dalam pembukaan kuliah kerja nyata ini. Meskipun kita ketahui bahwa keadaan sekarang masih tidak memungkinkan dikarenakan pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, seluruh perangkat desa Tahai Baru yang berbahagia. Sebelum memperkenalkan diri, kami adalah mahasiswa dari Universitas Palangkaraya yang pada kesempatan ini akan melaksanakan KKN di Desa Tahai Baru selama 1 bulan. Dan saya atas nama pribadi serta mewakili teman-teman kelompok 78 tahun 2021 mengucapkan terima kasih yang tiada terkira atas kesempatan yang telah diberikan, khususnya kepada Ibu Kepala Desa beserta seluruh perangkat desa Tahai Baru. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin sedikit menyampaikan perihal tujuan kami berada di sini. Sekaligus secara tidak langsung ingin bersilaturahmi dengan warga di desa ini. Adapun tujuan kami berada di sini adalah untuk melaksanakan KKN sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus kami tempuh dan juga sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun nanti akan ada berbagai program kerja yang akan kami susun atas sepengetahuan dan seizin pihak desa. Kami berharap program kerja yang akan kami susun program kerja yang dapat kami buat bermanfaat bagi masyarakat di desa ini umumnya dan pembelajaran bagi kami khususnya, dan sebagai informasi untuk kita semua bahwa dana program kerja kami dapatkan dari LPPM senilai Rp1.500.000. Kami sangat menyadari sebaik dan sebanyak apapun program kerja kami pasti memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran Bapak Ibu sekalian sangat kami harapkan sebagai masukan bagi kami agar kami menjadi lebih baik. Di samping itu, kerjasama antar semua pihak dalam hal ini
Kami harapkan sehingga program-program kami nanti dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Kami sangat berharap peran serta Bapak Ibu perangkat desa dan masyarakat Desa Tahe Baru dalam menyukseskan program kerja kami nanti. Karena kami tak akan pernah berarti tanpa peran serta Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya, sekali lagi kami harapkan peran serta semua elemen masyarakat, baik pemerintah desa ataupun masyarakat dari berbagai lapisan, sangat kami harapkan guna terlaksananya program kerja kami nanti. Sekian pidato sambutan dari saya, selaku Ketua Kelompok 78 Desa Tahe Baru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Saudara Erik Cantona, saya ucapkan terima kasih. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh dosen pembimbing lapangan kepada Bapak Dr. Linggua Sanjaya Ostop, MSI, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Maaf, bisa terdengar suara saya? Audio bisa ya? Bisa Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abe salamat Linguna Latai, salam sujud karena Malempang, Adil Katalino, baca Ramin Kasaruga, Basengat ke Jebata, salam harus. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Pak Guswantor, ya, berserta desa, sekdes ataupun perangkat desa yang saya hormati, adik-adik mahasiswa KKN, ya, yang saya banggakan dan saya cintai. Puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa bersua dan berjumpa secara daring, Pak, ya. Sebenarnya harus bertatap muka, tapi apa daya, karena corona nggak bisa. Oke. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan, UPR, Pak. Sebelumnya kita melaksanakan 2 tahun yang lalu kita melaksanakan KKN secara konvensional atau 3 bulan biasanya dulu, sebelum zaman corona. 3 bulan terjun ke lapangan, ya, bersosialisasi, bertemu dengan masyarakat, ya. Nah, terus dengan adanya pandemi corona sejak bulan Maret, ya, terdeteksi di Indonesia tahun awal 2019 rasanya, ya, hampir 2 tahun ini. Nah, itu ada perubahan, Pak, KKN ini, karena mata kuliah KKN ini khusus sebenarnya, bagaimana kita bukan di ruang kuliah sebenarnya, harus terjun ke lapangan gitu, ya, kuliahnya itu sebenarnya kuliah kerja nyata, kan. Nah, terus mata kuliah ini 4 SKS dan wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa dalam mempersiapkan diri mereka sebagai generasi penerus, Pak. Jadi UPR sangat berterima kasih kepada desa, terutama Pak Kades, ya, yang sudah menerima kehadiran kami di desa Bapak, ya, kami ucapkan terima kasih yang banyak. Nah, terus UPR dulu namanya Unpar, Pak, terus berubah jadi UPR, ya, Universitas Palangkaraya. Tidak bisa sendiri, Pak, dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Jadi kami itu punya Tridharma perguruan tinggi, di mana ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi KKN adalah
salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yang kami harus laksanakan, dan UPR tidak bisa sendiri, Pak. Jadi kami perlu berkolaborasi atau bekerja sama dengan perangkat desa dalam mempersiapkan generasi penerus nantinya akan menjadi pejabat lah. Mereka ini akan jadi bekerja ya dalam meneruskan cita-cita bangsa ya. Nah, jadi mengenai ilmu yang kita bukan berarti kita datang ke sana kita mengajari atau menggurui, izin Pak ya. Di sana kita punya, karena mereka ini dalam proses belajar gitu ya. Mereka KKN ini suatu kesempatan yang baik lah dalam mereka mengaplikasikan ilmu mereka. Dari mereka ini 15 orang dari berbagai disiplin ilmu. Ada yang dari Fakultas Teknik, Fakultas Informatika, ya, Fakultas Teknik Sipil, Arsitek. Ada juga yang dari Pertanian, ada yang dari FKIP, Perguruan, ada yang dari Fakultas Ekonomi. Nah, jadi mereka ini dari berbagai disiplin ilmu yang ada di UPR, ya, dan 5 fakultas. Nah, mereka ini terdiri dari 15 orang dan siap dimanfaatkan, Pak. Mereka ini siap dimanfaatkan sebenarnya. Ya, mereka tidak memiliki dana, ya, dana mereka terbatas, jadi mereka sebenarnya terlibat dalam kegiatan atau proyek-proyek di desa sebenarnya, membantu lah. Ya, mereka belajar ikut bagaimana melihat apa sih kekurangan. Walaupun mereka kemarin sudah melaksanakan survei, kita punya tema itu Pak, tema KKN ya. Tadi tema KKN kita tuh ada banyak, seperti misalnya pengembangan pendidikan PAUD, pangan ya, melalui pemanfaatan lahan pekarangan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pencegahan penyebaran COVID ya, semacam sosialisasi, pendampingan atau pencegahan tentang stunting nih Pak, ya, tentang kekurangan gizi ya. Terus bagaimana administrasi pemerintahan, misalnya membantu sensus atau gimana, ya, mendata jumlah penduduk ya, atau penyuluhan ya. Terus ini bagaimana juga tentang pengembangan potensi masyarakat desa terpadu, pengembangan usaha mikro dan kecil ya, pengembangan badan usaha. Nah, tapi ini kan wujudnya terlalu besar Pak, jadi kita fokus karena ini metodenya daring atau luring, jadi semi hybrid daring. Istilahnya kalau hybrid itu apa ya? Karena aturan ya, kita mengikuti aturan dari pemerintah bahwa tidak bisa turun ke lapangan, dan KKN ini wajib Pak, bagaimana kita melaksanakan. Kami juga selalu mensiasati, mencari jalan keluar bagaimana supaya para siswa ini di UPR ini bisa ber-KKN. Nah, jadi dengan memanfaatkan teknologi, salah satunya Zoom ini dan WhatsApp, jadi nanti mungkin KKN kami, kita banyak sosialisasi, banyak bertemu di Zoom. Jadi ada beberapa, seperti misalnya tentang pengembangan hidroponik, tentang nanti akan mereka sampaikan Pak tentang sosialisasi COVID ya, apakah yang masih ada yang belum divaksin, takut divaksin, apakah vaksin itu halal atau gimana ya. Nah, mungkin terus bagaimana tentang apa itu kemarin itu yang mereka sampaikan tentang nanti pembuatan hand sanitizer, alat cuci tangan. Untuk UKM mereka perlu mungkin ada yang ahli IT Pak, mungkin membuat kemasan lah, semacam packaging. Kan kayak hasil survei mereka kemarin, mereka ada usaha makanan ringan ya gitu Pak, jajan-jajan. Nah, mungkin mereka membantu dalam bidang kemasannya atau marketingnya, pemasarannya melalui
internet, ya melalui Facebook, Instagram, atau Shopee atau gimana. Nah, mungkin mereka bisa membantu nanti. Nah, terus ada juga katanya survei itu alternatif pakan bebek, karena di situ ada apa ya, bukan peternakan ya, banyak bebek katanya. Mungkin makanan alternatif lah, mungkin untuk supaya gizinya seimbang ya pakan. Nah, mungkin ada beberapa program kerja mereka Pak di sana. Mudah-mudahan mereka bisa melaksanakan dan dibantu oleh Pak Kades. Jadi kita ini, kalau saya sih sudah swab Pak, saya sudah negatif, ya sudah punya kartu vaksin juga. Cuman dari mereka ini ada beberapa yang belum vaksin kedua Pak. Ya Pak Kades ya, jadi belum bisa apa ya, kayaknya walaupun sudah vaksin ya kita bukan berarti sombong gitu ya, karena ada aja yang sudah divaksin masih bisa apa terkonfirmasi terpapar corona ya, apalagi dengan varian baru corona ini ya penyebarannya lebih cepat. Nah, mungkin dari saya itu Pak, nanti mereka kalau dimungkinkan 2 minggu ke depan atau itu turun ke lapangan untuk menyerahkan semacam buku panduan. Jadi mereka nanti mungkin membuat semacam buku panduan seperti buku, misalnya cara pemanfaatan lahan pekarangan itu dengan hidroponik. Mungkin mereka membuat buku panduan bagaimana membuat itu cairan-cairannya ya. Seperti pembuatan hand sanitizer juga bagaimana, ataukah ada tentang kearifan lokal dicampur dengan bahan tertentu sehingga lebih harum, lebih lembut hasilnya, dan ya bahannya itu tersedia di desa. Ya, bagaimana membuat hand sanitizer yang murah, yang bersahabat dengan alam. Nah, mungkin nanti karena kami tidak bisa di lapangan, mungkin lebih baik Zoom Pak. Jadi nanti kita ada fokus grup diskusi. Bapak boleh bantu nanti siapa-siapa yang ikut dalam Zoom dari perangkat desa itu, atau tokoh masyarakat, atau Karang Taruna, atau ibu-ibu PKK terkait dengan program kerja mereka Pak. Ya, jadi nanti selain kita Zoom sosialisasi, kita juga membuat apa ini buku panduannya. Kalau bisa kita nanti buat video ya, video mungkin kita upload ke YouTube apa-apa kegiatan kita, sehingga KKN yang dalam 1 bulan ini Pak. Jadi sejak tanggal 5 ini sampai tanggal 5 Agustus sampai dengan 5 September ini bisa terlaksana gitu. Dan mereka ini juga harus absennya secara online, ada di website. Jadi untuk penilai Pak, jadi kita selain dosen pembimbing lapangan, saya dan Bapak juga ikut menilai nanti Pak, memberikan nilai. Itu secara online, ada websitenya, nanti dibantu sama anak-anak bagaimana mengakses jaringannya itu. Nah, jadi selain DPL, Pak Kades juga ikut menilai apakah mereka layak lulus gitu ya. Nah, kira-kira dari saya itu saja Pak, karena waktunya terbatas, mungkin lebih banyak kita manfaatkan untuk diskusi dan bersilaturahmi lagi. Silakan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Linggua Sanjaya Usup, MSI, saya ucapkan terima kasih. Kemudian sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Kepala Desa Tahai Baru, Kabupaten Pulang Pisau, yang dilanjutkan dengan pembukaan KKN Desa Tahai Baru. Kepada Bapak Boswantoro, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan semua. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing dan perangkat yang hadir di kantor Desa Tahai Baru,
yang kami hormati dan kami banggakan, adik-adik KKN dari UPR Angkatan 78. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, karunia serta hidayahnya pada pagi hari ini kita masih diberikan berkah kesehatan sehingga dapat bersama-sama tatap muka dalam rangka pembukaan KKN UPR di Desa Tahe Baru. Di sini kami bersama pemerintah Desa Tahe Baru mengucapkan selamat bergabung, selamat menjalankan kuliah kerja nyata, walaupun kayaknya kegiatan ini kurang sempurna karena harusnya memang turun langsung ke lapangan, tapi karena pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini memang semakin bertambah untuk konfirmasi positif tidaknya berkurang, jadi terpaksa untuk KKN dilaksanakan secara daring. Tapi ke depan mudah-mudahan adik-adik KKN juga bisa turun ke lapangan langsung, karena diakui atau tidak untuk kegiatan KKN akan lebih mengena apabila langsung bertatap muka, apalagi untuk kegiatan-kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat, baik itu mengenai penanganan COVID-19, mengenai program adik-adik kemarin yang waktu survei, rencananya kami memang meminta untuk memberikan arahan ke UKM dalam rangka pengemasan dan lain-lain. Jadi sekali lagi kami atas nama pemerintah desa ini ke pihak Universitas Palangraya atau yang telah mengirimkan siswa-siswanya, mengirimkan mahasiswanya ke desa kami untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Mudah-mudahan apa yang adik-adik nantinya akan berikan ke masyarakat kami atau ke kami akan bisa bermanfaat tentunya, dan juga untuk adik-adik jadi akan menambah pengalaman sekaligus untuk menjadi bekal adik-adik nantinya dalam menggapai cita. Sekali lagi, mungkin ke depan mudah-mudahan keadaan akan membaik sehingga turun ke lapangan untuk memberikan apa yang adik-adik bawa dari universitas untuk diberikan ke masyarakat kami. Karena kalau masyarakat desa, kalau jujur saja kita kalau penyampaiannya cuma melalui daring ataupun video akan kurang mengena. Karena yang namanya masyarakat, mereka jarang sekali berinteraksi dengan yang namanya Zoom meeting. Mereka maunya langsung face to face atau langsung tatap muka. Tapi saya karena PPKM diperpanjang sampai tanggal 17 Agustus ini, mudah-mudahan nanti tidak akan diperpanjang lagi, sehingga rekan-rekan dari UPR bisa turun ke lapangan untuk mempraktekkan program-program yang adik-adik bawa dalam rangka melaksanakan kuliah kerja nyata di desa kami, khususnya Desa Tahe Baru. Dan sebelumnya kami juga karena pada pagi hari ini kebetulan sekretaris kami dan bendahara desa kami urusan ke kabupaten sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan daring ini. Jadi cuma ada beberapa perangkat
yang bisa mengikuti, tapi mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan selanjutnya kita akan bisa bersama-sama untuk mengikuti kegiatan seperti ini. Sehingga apa yang akan diperlukan bisa bersama-sama kita pecahkan. Intinya karena adanya pandemi COVID ini, apabila ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan ke pihak pemerintah desa, baik itu yang memang ditangani oleh Kaur Kesra, Kaur Pemerintahan, dan Kaur Pelayanan, semua sudah saya masukkan di grup. Monggo silahkan kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan untuk mungkin menjadi ilmu dari adik-adik KKN selama di Desa Tahe Baru. Karena kita menyadari kalau mungkin kami yang bekerja di kantor Desa Tahe Baru, khususnya kami hanya beberapa orang yang mempunyai titel sarjana, karena rata-rata kami SMA, tapi tidak menutup kemungkinan karena pendidikan memang satu, tapi pengalaman akan lebih penting untuk kita. Jadi intinya mari bersama-sama kita saling berinteraksi, saling mencari pengalaman, saling menggali pengalaman. Mudah-mudahan selama adik-adik KKN di Desa Tahe Baru, walaupun sebagian besar waktunya adalah melalui daring, melalui Zoom meeting, tapi tidak mengurangi daripada hasil KKN adik-adik nantinya. Dengan adik-adik bertanya, dengan seringnya kita saling komunikasi apa-apa yang memang perlu kita diskusikan bersama. Mungkin itu dulu sementara dari saya. Apabila ada salah hilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Kepada Bapak Guswantoro, saya ucapkan terima kasih. Kemudian acara yang ketiga, yaitu pemaparan program kerja KKN kelompok 78 Desa Tahe Baru, Kabupaten Pulang Pisau, akan disampaikan oleh saudara saya Uli. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sebentar ya, tolong untuk videonya dihidupkan semua dong. Audionya yang dimatikan. Ya, kita ingin kelihatan wajah-wajah gantengnya gitu ya. Sunang tengah kalau dari wajah-wajah kan orangnya keton kabeh jare. Baiklah, selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya yang telah dipersilakan untuk saya dalam pemaparan program kerja KKN kelompok Desa Tahe Baru. Yang saya hormati Bapak DR Linggua Sanjaya Usop MSI dan Bapak Kepala Desa Guswantoro dan semua perangkat desa yang telah hadir via Zoom pagi ini, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Adapun program kerja KKN kelompok Desa Tahe Baru yaitu sebagai berikut. Di sini kami akan mengadakan program kerja yaitu sebanyak 5 program kerja yang akan kami lakukan.
di mana yang pertama pencegahan kebakaran hutan dan lahan sering disebut dengan karhutla, dan yang kedua pencegahan penyebaran COVID-19, yang ketiga pengembangan ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan, yang keempat pengembangan usaha mikro dan kecil atau sering disebut dengan UMK, dan yang terakhir yaitu pengembangan pengelolaan badan usaha milik desa. Nah, di sini terdapat program kerja yang pertama yaitu pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Nah, di sini kami akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Tahi Baru nantinya, di mana kami akan melaksanakannya itu via Zoom. Tapi kalau memang memungkinkan, kami akan turun ke lapangan dalam pembuatan spanduk, dan kami akan menempatkan atau menempelkan spanduk di berbagai tempat supaya masyarakat desa paham dan tahu betul dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Nah, dalam program kerja ini penting sekali dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan, karena kan kita ketahui di Kalimantan ini sering banget terjadi kebakaran hutan dan penyebarannya mudah sekali. Kami di sini berkeinginan supaya berkurangnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ini, terutama di Desa Tahi Baru. Dan yang kedua, kami akan melaksanakan yang kedua yaitu pencegahan penyebaran COVID-19. Kami akan membuat sistem tempat pencucian tangan dan pembuatan hand sanitizer. Nah, pembuatan tempat cuci tangan sistem injek ini kami memanfaatkan barang-barang bekas seperti gambar yang terlampir pada PPT ini. Di mana melihat situasi sekarang ini kan pandemi COVID-19 perlu adanya pengembangan protokol COVID-19 di pedesaan. Nah, jadi kami membuat alternatif ini supaya membantu dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Dan pembuatan hand sanitizer ini kami menggunakan bahan-bahan alami dan yang tidak sulit ditemukan. Misalkan kami membuat bahan alamnya, kami memanfaatkan dari bahan alam aloe vera, sering disebut lidah buaya, dan daun sirih. Di mana mungkin kita sudah mengetahui bahwa di daun sirih itu mungkin terdapat kandungan etanol, jadi dan di lidah buaya itu juga terdapat sebagian etanol, jadi membantu dalam pengurangan mikroba nantinya. Nah, sistem pedal tempat cuci tangan ini tidak lagi menggunakan tangan dalam proses pencucian tangan. Misalkan kerannya itu tinggal kita injak aja, dan penggunaan sabunnya juga tidak lagi sulit gitu. Jadi ini alternatif termudah dan tidak sulit juga dalam proses pembuatannya. Dan yang ketiga yaitu pengembangan ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Kami di sini akan melakukan sosialisasi mengenai cara memaksimalkan lahan pekarangan guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat desa, terutama Desa Tahi Baru. Nah, jika memungkinkan, nanti kami akan turun ke lapangan juga dalam pelatihan pembuatan media hidroponik dengan memanfaatkan barang bekas sebagai media tanam.
Dimana kita ketahui kan kalau pedesaan itu ada sebagian tidak memanfaatkan semaksimal mungkin pekarangannya dan membiarkannya sia-sia. Padahal kan bisa dipergunakan semaksimal mungkin dan menghasilkan dan berguna bagi ketahanan pangan rumah tangga. Nah, kita ketahui kan hidroponik ini kan merupakan kegiatan budidaya tanpa tanah. Nah, peran tanah sebagai tempat beradanya hara digantikan dengan larutan hara yang langsung diserap oleh tanaman. Nah, keuntungan hidroponik ini sendiri yaitu dikarenakan tanpa tanah, maka ruang yang dilakukan untuk menanam dapat dilakukan di mana saja. Selain itu, dapat dimanfaatkan lahan sempit dan pekarangan. Yang terpenting adalah hasil bersih dan sehat akan bahan-bahan kimia. Jadi tidak menggunakan bahan kimia. Nah, kita ketahui juga kan sekarang ini banyak jenis dan inovasi hidroponik, tetapi tidak semua orang mampu melaksanakan dikarenakan juga aspek seperti ketersediaan listrik, modal, dan serta pengalaman yang dimiliki itu kurang sekali. Nah, salah satu sistem ini sudah lama dikenal juga dan sederhana juga dan tidak menggunakan bahan kimia. Dan ada juga dari kelompok Desa Tahai Baru ini pernah melakukan pengembangan ini, jadi mungkin bisa dilaksanakan dengan optimal. Dan alasan memilih sistem ini dikarenakan kita dapat memanfaatkan kembali barang bekas yang ada, seperti ini botol yang tertera pada PPT ini dan styrofoam yang ada sebagai yang kita manfaatkan sebagai media tanam. Nah, hidroponik sendiri juga kita ketahui memiliki nutrisi yang diberi nama AB mix yang membuat hara makro maupun mikro. Nah, tetapi pada daerah tertentu sulit juga ditemukan pupuk tersebut. Tetapi bukan berarti kita tidak mampu melakukannya ini dengan membuat racikan sendiri. Orang oke, jadi kan ya. Dan mungkin ini dapat nanti jika hasilnya maksimal dan memungkinkan untuk dipasarkan, mungkin dapat dipasarkan secara umum. Dan yang keempat yaitu pengembangan usaha mikro dan kecil atau sering disebut dengan UMK. Melalui hasil survei semalam yang lalu, kami yang turun ke lapangan mengetahui sesuai yang kami dapat dari kepala desanya mengatakan kami akan mengadakan pembantuan dalam pengemasan produk. Bapaknya sendiri juga mengatakan kami bisa dalam membantu pengemasan produk. Nah, di sini kami akan mengadakan juga memanfaatkan media sosial sebagai salah satu media pemasaran terbaik. Nah, misalkan kalau bisa dipasarkan melalui Facebook, Shopee, di Grab misalkan. Jadi peminat semakin makin banyak, dan bagaimana cara untuk ini orang-orang atau produsernya itu
konsumennya itu tertarik dalam membeli produk tersebut. Nah, kami juga akan membuat stiker pada pengemasan produk tersebut supaya lebih tertarik lagi. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, pada kali ini kami akan membuat program kerjanya yaitu pembuatan pakan bebek yang sederhana, tidak sulit ditemukan juga bahan-bahannya, memang mudah juga ditemukan dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Dan kemungkinan di setiap rumah tangga bisa membuat ini, terutama yang lagi pengembangan pengelolaan badan usaha milik desa. Nah, kita ketahui kan pakan sendiri merupakan faktor produksi terpenting dalam usaha peternakan. Nah, termasuk bebek. Jadi kami membuat pakan bebek ini memanfaatkan yaitu dedak, di mana kami akan memix atau mencampur dengan bahan-bahan alami, ya, misalkan dedak ini kan kita ketahui limbah dari ini penggilingan padi, jadi mudah saja mungkin ditemukan dan tidak terlalu mahal dan terjangkau juga. Nah, untuk itu kita ketahui kan pakan bebek harus dikelola dan dijaga ketersediaannya, baik kuantitas maupun kualitas. Perlu juga diingat bahwa dalam pemberian pakan ternak, khususnya bebek, tidak boleh dilakukan asal-asalan, sehingga mungkin kami dalam proses pengolahan pakan bebek ini, kami akan mengoptimalkan dan benar-benar memperhatikan dalam proses pembuatan nantinya. Nah, kita ketahui juga kekebalan tubuh menjadi lebih baik dalam perkembangan bebek tersebut, di mana fase energi lebih tinggi dibanding protein pada pakan bebek ini. Nah, pada mungkin umur bebek yang lebih kecil mungkin membutuhkan lebih banyak mineral dan vitamin untuk menjaga kesehatan mereka agar tetap baik, sehingga kami menggunakan alternatif ini dan mudah juga dilakukan. Mohon maaf, saya lanjutkan. Tadi kesalahan teknis. Nah, yang terakhir di sini waktu pengerjaannya mungkin kan ada 5 minggu atau 4 minggu kemungkinan akan melakukan program kerja ini, di mana program kerja ini akan dilakukan secara hibrid, yaitu 2 minggu ke depan mungkin secara online dan 3 minggu atau 2 minggu kemungkinan akan turun ke lapangan jika memungkinkan dan turunnya ke COVID-19 ini. Nah, di sini
ada waktu pengerjaannya itu minggu pertama, yaitu kami akan melakukan program kerja pertama pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau disebut dengan Karhutla. Dan minggu kedua mungkin kami melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, dan minggu yang ketiga kami mungkin akan melakukan program kerja pengembangan ketahanan pangan rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Dan yang keempat, kami akan melakukan minggu keempat kemungkinan, dan semoga penyebaran COVID ini menurun, kami akan melaksanakan pengemasan pada pengembangan produk kerupuk tadi. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan minggu kelima kami akan melaksanakan program kerja yaitu pengembangan pengelolaan badan usaha milik desa atau disebut dengan BUMDes. Dan dikarenakan via online 2 minggu ke depan, mungkin kami akan mengadakan sosialisasi lebih banyak dan mengajak para desa di via Zoom dalam pengembangan atau pengelolaan program kerja kami nantinya. Sekian dari pemaparan program kerja kami dari kelompok 78 Desa Tahai Baru. Kami semoga Bapak dan Bapak Desa, Bapak Kepala Desa Pak Guswantoro dapat memantau atau membantu kami dalam melaksanakan program kerja ini. Lebih dan cukup saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada Saudara Uli Turus yang telah menyampaikan paparan kerja kami. Kepada Bapak Ibu dan perangkat desa serta peserta KKN yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Jika tidak ada, acara akan dilanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Ramadan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada MC selaku pembawa acara pada acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mohon izin kepada Kepala Desa serta dosen pembimbing lapangan untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Berdoa, saya mohon waktu sebentar untuk menundukkan kepala, seraya berdoa, meminta kepada Tuhan agar nantinya kita di lapangan maupun dalam keadaan daring ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucap puji dan syukur atas limpahan rahmat-Mu kepada kami pagi hari ini, dengan penuh semangat kami akan melaksanakan KKNT 2021 secara
online pada pagi hari ini melalui via Zoom. Semoga Engkau berikan barokah ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan agar kegiatan yang kami lakukan ini berjalan dengan baik, sekarang maupun nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada MC untuk melanjutkan acara berikut. Kita ada sesi foto bersama kan, jadi nanti kameranya dihidupkan semua ya, nanti ini karena kita perlu untuk buat laporan Pak ya, Pak Kades ya, karena setiap hari mereka ini harus absen Pak, harus absen secara daring dan juga ini sebagai dokumentasi kita. Tolong untuk teman-teman kameranya dihidupkan dulu ya, supaya nanti diambil fotonya ya, foto kita semua. Ini ada masih yang belum menghidupkan kameranya ini, tolong dihidupkan dulu sebelum kita tutup. Kita foto bareng dulu, foto bersama dulu. Ya, saya akan mulai sesi foto. Ini ada yang belum hidup kameranya nih, Jan. Jan Thomas. Mungkin lagi ya, saya akan ambil sekarang ya, 1, 2, 3 ya, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih buat Pak Kades ya, Pak aparat desa nih, Pak Suratman, mungkin Pak Sunarto. Kita belum berkenalan nih Pak ya, belum sempat bertatap muka ya, tapi kita bisa bertemu secara daring. Saya ucapkan terima kasih Pak ya, kami sudah bisa diterima di Desa Tahai Baru ya, bersama-sama melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara yang bagaimana mempersiapkan generasi muda yang akan datang lah. Jadi mereka tidak hanya belajar di bangku kuliah, di bangku sekolah, tapi juga mereka belajar di desa ya. Belajar di desa dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di desa, bagaimana teori itu justru di lapangan itu ilmunya sudah ada Pak ya. Sebenarnya apa yang ada di ilmu di perguruan tinggi itu sebenarnya sudah ada di lapangan di desa. Nah, cuman kita perlu mensinergikan gitu ya, seperti misalnya hidroponik itu ya mungkin beralih ke tempat aja kan, tidak di tanah, tapi sebenarnya sudah ada pohon-pohon merambat gitu ya, seperti kayak benalu atau apa, itu sebenarnya dia bisa hidup. Nah, sebenarnya ilmu-ilmu itu ada, sudah kearifan lokal itu apalagi di Desa Tahai Baru ini kan daerah food estate ya, mungkin banyak ilmu-ilmu yang kami perlu pelajari tentang food estate ya, apalagi kita ini Kalimantan menjadi ibu kota ya, jadi kita nih daerah penyangga atau satelitnya nanti, kalau kayak di Jawa itu ya Bintaronya lah, jadi nantinya Tangerang, Bogor, Bandung. Jadi nanti ini mempersiapkan daerah
pangan. Jadi mempersiapkan swasembada pangan lah. Jadi nanti kalau jadi ibu kota sudah siap gitu. Perguruan tingginya siap bersinergi. Nah, itu saya ucapkan terima kasih Pak. Pokoknya kami pengen sekali sebenarnya ke lapangan, ingin bertemu, bersilaturahmi. Tapi karena corona dan pandemi ini tidak bisa gitu turun ke lapangan. Sebenarnya adik-adik ini pengen belajar ya, sama-sama kita bagaimana lah menimba ilmu, tidak hanya teori-teori saja kan, tapi langsung praktek, belajar praktek bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih Pak ya, terima kasih sudah diterima ya, sudah diterima di desa, ya, disediakan tempat di TK itu. Cuman mungkin kalau bisa 2 minggu lagi mungkin Pak nginep di sana, ya kan? Ya makasih Pak. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan lagi, monggo Pak. Silakan MC-nya membawa acara kalau mau ada yang mau disampaikan atau mau ditutup sih. Silakan. Ya. Tiba saatnya di penghujung acara yaitu penutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan perangkat desa sekalian. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Izin pamit Pak ya, izin pamit karena ada kegiatan lagi. Semoga kita sehat semua. Salam tangguh, salam sehat Pak. Kerjasamanya, bimbingannya Pak. Ya, kami sangat senang bisa diterima dan bekerja sama. Nggih Pak, pamit Pak. Nggih, pamit. Nggih. Terima kasih. Yuk adik-adik ya, saya mau ada pamit izin. Silakan kalau mau bersilaturahmi dengan Pak Kades silakan ya. Saya izin ada kegiatan lain. Terima kasih. Ya, zaman sama itu ada diskon lain nih. Dalam tulisan Paling jelek nasi gigi. Izin keluar Pak ya, kami. Izin keluar Pak. Izin keluar saya. Tadi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. di mata ini gue dicungin itu ya. Macan. Ada sulit parahnya. Muslimah petang. Nanti dis bilang mana bagian. Dah, ini